Tampil tidak yang Iya. ada di layar? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ada hal yang narasumber belum bisa masuk dan beberapa dari Pimpinas juga Cukup. belum bisa masuk. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Baik. Yang lain tolong diperhatikan, di mute dulu kalau tidak ada interaksi dengan Pak Esmed, di mute dulu ya. Oke, hari ini kita mau belajar materinya di tema 5 cuaca ya. Kita masuk ke pertengahan materi. Nah, silahkan buka di halaman 75. Sudah buka semua halaman 75 buku tematik? Oke. 75 76 ya. Nah, fokus ke layar dulu, ke layar HP kalian. Ini materinya ada di halaman 76 ya. Nah, yang ingin kita pelajari hari ini adalah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari. Nah, ini juga sudah Pak Ismet jelaskan kemarin bagaimana membedakannya. Kita tarik garis ya di sebelah, kalau dari depan itu di sebelah kiri. Kalau kita tarik garis sebelah kiri, kalau dia lebih besar akan membentuk huruf B. Ini ya. Kalau kita tarik garis sebelah kiri yang sebelah sini, ya, yang K, dia akan membentuk K, itu menandakan bahwa dia lambang lebih kecil dari. Nah, misalnya, ya, misalnya 4 dan 3. Lebih besar mana? 4 atau 3? Angka. Angka 4 atau angka 3? Lebih besar mana? Ada yang bisa jawab angka 4 atau angka 3? Angka 4. Angka 4. 4. Angka 4. Angka 4. Oke. Nah, kalau antara 2 dan 4, ya, itu lebih besar apa lebih kecil duanya? 2 dan 4. Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, Lebih kecil. Lebih kecil, Pak. berarti yang menjadi patokan adalah yang duluan ditulis atau yang berada di sebelah kiri dari depan. Oh iya, Pak. Ya, ya kan? Ya. Oke. Nah, silakan Rizky di off, di mute dulu. Nah, kalau yang seperti ini nih. Kalau tadi bilangan bulat enak, misalnya 4 dan 5. Ya, yang disebutkan dulu kan 4 duluan. Nah, dari 5, berarti yang menjadi patokan 4. 4 itu lebih kecil dari 5. Misalnya Pak Isman menyebutkan 6 dan 5. Yang disebutkan dulu kan duluan adalah 6. Ya, yang menjadi patokan 6. 6 dan 5 berarti 6 lebih besar dari 5. Nah, ini ya contohnya, ini ada di halaman 76 kalau tidak salah. Silakan buka bukunya. 6. Ini antara 1/4 dan 1/6. Nah, kalau tadi ya bilangan bulat, ya kalau bilangan bulat itu kan jelas ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Tetapi sekarang ini ada pecahan. Pecahan itu terdiri dari 2 bagian. Yang di atas itu pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, kebalikannya dari bilangan bulat, ya, kebalikannya dari bilangan bulat, kalau pecahan, makin kecil penyebutnya, makin besar bagiannya. Ya. Dan sebaliknya, makin besar penyebutnya,
itu makin kecil bagiannya. Kita lihat saja ini. Misalnya yang sebelah, kalau dari depan sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri kalian itu ada 1/4. Nih. Berarti kuenya dipotong menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sebelahnya lagi itu 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana kue yang dipotong lebih besar? 1/4 atau 1/6? 1/6. 1/6. 1/6. 1/6. 1/6. Oke. 1/6. Coba Pak Ismet tanya lagi. Lihat ya. Antara 1/4 lebih lebar mana? 1/4 atau 1/6 ini? Lihat coba. 1/4 lebih lebar. 1/4. Nah, 1/4-nya lebih lebar bagiannya. Kira-kira kalau ini kue, ya, kamu dibagi 1/4 dan 1/6, lebih kenyang mana? Makan yang 1/4 apa yang 1/6 ini? Lebih kenyang mana kira-kira? 1/4. 1/4. 1/4. Mengapa 1/4, ayo? Rotinya besar. Karena lebih besar. Nah, bagiannya Karena lebih besar. Oke, sekarang nyambung ya. Tadi jawaban pertawal itu kan salah semua. Mengapa 1/6? Nah, sekarang sudah Pak Isma jelaskan nyambung. Nah, Pak Isma jelaskan bahwa jika penyebutnya makin kecil, ya, ini kan yang di bawah, penyebutnya ini yang di bawah nih. Nah, penyebutnya makin kecil, bagiannya itu makin banyak. Ya, penyebutnya makin kecil. Aku gimana ya? Itu bagiannya makin banyak. Nah, sebaliknya, jika penyebutnya makin banyak, ya, penyebutnya makin banyak, itu bagiannya makin kecil. Kita lihat lagi, ya, kita lihat lagi. Antara 1/4 dan 1/5. Ya. Antara 1/4 dan 1/5. 1/4 dan 1/6. Maaf. Pak Emes 1/6. Antara 1/4 dan 1/6. Ini ada yang baru bergabung. Tapi kalau guru-guru mau honorer mau PNS ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, 1/4 dan 1/6 lebih besarnya 1/4. Nah, jadi lambangnya yang kita gunakan yang mana ini? Lebih besar atau lebih kecil? Tebak saja. Besar. Ayo. Besar. Lebih besar. Oke, benar nggak? Coba. Besar. Jawabannya benar tidak. Oh iya, benar ya. Lebih besar. Yang jadi patokan adalah yang sebelah kiri dari depan ini. Ya, 1/4 dan 1/6. Kalian jangan terkecoh dengan penyebutnya. Ingat, ya, makin kecil penyebutnya, makin besar bagiannya. Itu untuk pecahan. Nah, sekarang lanjut ini. 2/4 dan 2/3. Ayo, mana yang lebih besar? 2/3. Tebak. 2/3. 2/3. 2/3. Alasannya apa? Ayo, ada yang bisa menyebutkan alasannya mengapa 2/3 lebih besar? Potongan lebih lebar. Oh Karena lebih iya, lebar potongannya. Potongannya lebih lebar. Lihat, coba kita lihat, perhatikan. Ya, kalau kita makan potongan ini, ya, kita perhatikan sama potongan yang ini.
ini satu kue dibagi menjadi 4. Ibaratnya ini satu kue dimakan oleh orang 4. Masing-masing mendapatkan 1/4 potong. Ya, jadi potongnya kecil-kecil. Sedangkan yang ini dipotong menjadi 3, dibagikan menjadi ke 3 orang ya. Mereka bisa mendapatkan lebih lebar. Nah, ini yang menjadi patokan yang sebelah sini nih. Yang sebelah kiri dari depan. Antara 2/4 dan 2/3. Nah, lambangnya lebih besar atau lebih kecil? Ayo. Ada yang bisa menyebutkan lah? Punya Hilal suaranya kok nggak bisa ya Pak ya, nggak kedengeran. Dibesarkan Bu, besarkan. Volumenya dibesarkan. Volumenya dibesarkan. Kemarin Hilal bisa. Coba. Volumenya dibesarkan coba. Oke, Pak Ismet lanjutkan ya. Ini lebih besar yang mana? Antara 2/4 dan 2/3? Besaran 2/3. Ya, berarti 2/4 lebih kecil dari 2/3. Ya. 2/4 lebih kecil dari 2/3. Lambangnya lebih besar atau lebih kecil? Oke, silakan jawab. Siapa yang bisa jawab? Lambangnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Oke, lebih kecil. Coba ya, Ya. lihat. Kita lihat benar tidak lebih kecil. Oke, benar ya. Berarti yang menjadi patokan itu yang sebelah kiri. Karena yang sebelah kiri ini, sebelah kiri dari depan ya. Sebelah kiri dari depan ini lebih kecil dari yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini lebih besar. Ya, kalau di sini yang 2/3, di sini yang 2/4, lambangnya dibalik. Ya, paham ya? Antara lebih besar dan lebih kecil. Nah, ini kesimpulannya nih. Kalau pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Pak Ismet sudah jelaskan minggu lalu. Pembilang itu yang ada di atas, penyebut yang ada di bawah. Nah, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, seperti ini tadi. Ya, makin besar penyebutnya, makin kecil bagiannya. Nah, sedangkan ini makin kecil penyebutnya, makin besar bagiannya. Sama juga seperti ini. Ya, di sini makin kecil penyebutnya, bagiannya makin besar. Jadi pecahan itu sebaliknya dari bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu kan antara 1 sampai 9, lalu bilangan genap dan ganjil ya. Bilangan yang tidak terbagi ya. Nah, ada pertanyaan dari lambang lebih besar dan lebih kecil? Tidak, Siapa Pak. yang mau bertanya? Tidak, Pak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Hilal sudah Tidak ada, terdengar, Pak. Hilal? Tidak ada, Pak. Keluar. Hilal sudah terdengar belum suara Ismet? Ya. Kita akan berlanjut ya, akan melanjutkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di halaman 79. Kalau tadi 75, 76, 77 matematika, sekarang kita ke halaman 79. Silahkan dibuka buku tematik cuacanya. Ya. Di situ ada artikel ya. Ada artikel, lalu kalian nanti diminta seperti biasa yang seperti kemarin Mbak Iswan minta juga,
ada istilah-istilah khusus yang ada pada artikel yang berjudul dampak perubahan cuaca. Contohnya cuaca ekstrim. Ya. Ada lagi nanti suhu, ada lagi nanti macam-macam ya. Kalian diminta untuk menyebutkan 6. Disebutkan saja, tidak usah diartikan ya. Hanya cukup disebutkan. Ya, kalian nanti diminta menyebutkan. Aku udah nggak usah lagi daftar yang di YouTube ya. Termasuk yang satu ini. Ya, termasuk yang satu ini. Ya. Oke. Oh, disuruh Pak SD itu Lanjut gimana? lagi. Tadi, ya. Nah, setelah halaman ini kemarin sudah ya kita ya. Jangan takut pada hujan sudah ya. Nah, kita akan lanjut di halaman tadi sudah halaman 79, itu ada latihan sedikit nanti kalian coba kerjakan. Nah, ini ada namanya artikel. Ya. Artikel ini berasal dari sumber yang terpercaya. Misalnya koran ya atau website itu yang ada di internet. Nah, biasanya artikel itu ada sumbernya dituliskan di paling bawah. Coba kalian buka halaman 88 di buku tematik halaman 88. Ya. Coba dibuka halaman Sudah, 88. Sudah. Nah, itu halaman itu ada 2 artikel kalau tidak salah ya. Nah, Halaman berapa, artikel Pak? pertama, Pak. 88. Artikel pertama itu judulnya pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Ya, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Halaman 88 ya, Pak. Siapa Halaman yang mau jadi sukarelawan untuk membaca halaman 88? Buku tema cuaca ya. Ayo, siapa yang mau jadi sukarelawan untuk membaca? Saya, Pak. Tidak ada yang mau membaca? Oke, ayo silakan Yohana. Mikrofonnya di unmute dulu Yohana. Oke, silakan Yohana. Dari Jakarta ini, Pak. Ya. Jakarta. Apa ini, Pak? CNN Indonesia, kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruhan besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berembus dengan lembut. Kita pun dapat tidak dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. 2. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. 3 hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru.
kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Oke, terima kasih Yohana. Silakan di-mute dulu. Nah, ini ada artikel 1 ya yang sudah dibacakan Yohana tadi. Nah, itu sumbernya dari CNN Indonesia. Nah, itu yang ada di atas Jakarta, CNN Indonesia itu sumbernya. Ya, mengapa dikasih kode Jakarta? Berarti kantor dari CNN itu adanya di Jakarta. Nah, kalau seperti ini mengambil sumbernya dari internet, ya, disarikan dari http www.cnnindonesia.com ya. Ini sumbernya. Ada juga ya sebelahnya kalau dilihat itu ada artikel 2. Ya, ada artikel 2 juga. Ya. Nanti kalian bisa baca juga di rumah. Nah, terakhir untuk hari ini, nah ini nanti untuk latihan di hari Selasa, ya, ada di halaman 103. Nah, itu tulis informasi ya yang tepat yang ada di artikel. Nah, kalian nanti baca artikelnya di atas di halaman 101, 102, lalu ada kalian mengisi ini namanya diagram. Ya. Nanti dibuat seperti ini menggunakan penggaris ya, diberikan tanda panah. Nah, ada 2 pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia, ya, cuaca panas dan cuaca hujan atau dingin. Nah, karena Indonesia ini iklimnya tropis, ya, didominasi oleh cuaca panas dan cuaca hujan. Nah, pengaruhnya apa? Nah, untuk cuaca panas misalnya di sini contohnya bisa untuk menjemur pakaian. Itu untuk yang menjemur pakaian. Misalnya kalau petani setelah memanen padi, cuaca panas ini cocok untuk menjemur padi dan lain sebagainya. Kalian bisa cari di artikel. Lalu ada cuaca hujan dan dingin. Nah, cuaca hujan ini cocok untuk menanam, misalnya menanam sayuran, ya, karena petani tidak perlu lagi menyiram, cukup dengan air hujan. Lalu pengaruh yang lain misalnya jemuran yang kalian cuci itu tidak kering-kering kalau musim hujan, ya. Nah, itu pengaruh-pengaruhnya yang bisa kalian tuliskan. Atau misalnya kalau musim hujan itu banyak yang terserang flu, batuk, pilek dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kalian ini dikerjakannya besok. Nanti untuk tugas hari ini ya, tugas hari ini matematika saja dan ada menuliskan istilah. Lalu besok ini tugasnya di halaman 103. Nanti kalian lihat di Google Classroom sudah Pak Smet screenshotkan tugas mana saja yang harus dikerjakan. Oke? Jelas ya untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Tidak ada, Pak. Ada, Tidak Pak. ada? Ada. Ya, Pak. Ayo, silakan. Ayo, yang Nanti mau dikirim nggak, Pak? Kirim di Google Classroom. Ya, nanti dikirim di Google seperti biasa. Ya, nanti dikirim di Google seperti biasa, baik itu kegiatan kita pagi ini maupun tugas kalian. Ya, kegiatan hari ini Pak Ismet menjelaskan di Google Meet, juga Pak Ismet record dan Pak Ismet kirimkan ke Google Classroom. Bagi teman-teman yang belum bisa bergabung pagi ini bisa melihat penjelasan Pak Ismet supaya bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Oke, ada lain yang ingin bertanya? Tidak, Pak, tidak. Oh, oke. Sekarang silakan Rizky itu teman-temannya untuk berdoa. Oke, silakan. Mana Pak anunya? Mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Cukup? Berdoa selesai. Oke, Ya. terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga kita sehat selalu. Pak Ismet akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan say hi sama teman-temannya. Selamat belajar. Ya, jangan lupa jaga kesehatan untuk hari ini. Dadah.